Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Menelusuri asal-usul kota Yaman, terus fenomena apa yang pernah terjadi di kota Yaman, sejarah apa yang ada di kota Yaman tempo dulu, kita harus tahu. Yaman, kota para pemalsu sejarah. Dzul Khulasah, Ka'bah tandingan di kota Yaman, adalah fakta sejarah. Mengikuti dinamika arus polemik nasab Ba'alwi yang terbukti terputus kepada baginda Rasulullah SAW menjadi sangat menarik. Wawasan dan informasi baru kita temukan, baik secara sengaja, tak sengaja dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Peribahasa Nusantara mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak dipercaya. Peribahasa ini bisa dianalogikan kepada isu nasab Ba'alwi yang terbukti dipalsukan oleh klan Ba'alwi sendiri, menjadi sekali lancung di nasab selamanya akan terulang. Dalam sejarah peradaban dikatakan bahwa tokoh-tokoh dari Yaman di mana Ba'alwi berasal memang sudah terbiasa dengan kebohongan dan kepalsuan. Informasi yang saya rangkum dari beberapa sumber ini membuktikan bahwa Hadramaut yang termasuk pada wilayah Oman dan daerah Yaman sendiri memang menjadi pabrik tokoh pemalsu sejarah peradaban. Berdirinya bangunan yang disebut Dzul Khulasah di kawasan Yaman ini adalah salah satu contoh saja. Ka'bah palsu. Dilaporkan bahwa Dzul Khulasah yang disebut sebagai Ka'bah tandingan ini sebenarnya muncul dari persaingan yang cukup tajam antara Arab Selatan keturunan Kohton dan Arab Utara keturunan Adnan. Suku-suku Yaman dan sekitarnya ingin melawan dan menyaingi kabilah Quraisy di Mekah dan sekitarnya. Suku Yaman di Arab Selatan sebagai keturunan Kohton atau Yoktan, makanya haplogrup mereka berbeda dengan haplogrup keluarga baginda Rasulullah Muhammad SAW yang keturunan Quraisy. Persaingan ini salah satunya mewujud nyata dalam level keagamaan. Jika Arab Utara memiliki Ka'bah yang menjadi kiblat keagamaan bagi suku-suku Quraisy dan Arab lainnya di masanya, maka Arab Selatan pun menciptakan tandingannya, Dzul Khulasah yang disebut juga Ka'bah Al-Yamaniyah, dan ini muncul sebelum era kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi palsu. Kelak ketika memasuki era kenabian baginda Nabi Muhammad SAW di wilayah Mekah atau Arab Utara, muncul pula nabi-nabi palsu di wilayah Arab Selatan yang meniru kenabian ala Quraisy. Sebut saja Al-Aswadi Al-Anasi dari kabilah Anasi yang merupakan keturunan kabilah Mudseh. Di Yaman, kabilah ini tinggal di wilayah tengah utara Yaman. Hal demikian juga diikuti oleh suku-suku Arab yang anti terhadap dominasi Quraisy. Di kalangan mereka muncul nabi-nabi palsu seperti Tulaihah al-Asadi, Syajjah at-Tamimi, Zi'ad Taj di Oman, dan lain-lain sebagai bentuk perlawanan, bukan hanya karena ingin murtad, tapi juga sebagai penolakan atas dominasi Quraisy. Minna nabiyyi wa minkum nabi.
Dzurriyyah palsu. Ternyata karakter-karakter pemalsuan itu terus terulang sepanjang zaman. Tentu dengan cara-cara yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban. Dan karena setelah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, maka tidak mungkin untuk mengaku lagi sebagai Nabi. Meskipun di beberapa tempat masih bisa kita dengar. Tetapi fenomena mengaku sebagai dzurriyyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW benar-benar dilakukan oleh para keturunan Yaman, termasuk klan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Fakta sejarah ini semakin menguatkan tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang menyimpulkan melalui kajian ilmiahnya, baik kajian sejarah maupun kitab nasab, bahwa nasab Ba'alwi para habaib Yaman adalah terputus. Diperkuat lagi dengan bukti tes DNA yang hasilnya bukan hanya tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga tertolak sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepalsuan di Nusantara. Selanjutnya masih banyak kepalsuan-kepalsuan yang lain di Nusantara. Seperti yang pertama, silsilah nasab palsu. Yang kedua, hadis palsu versi kitab Ba'alwi. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dan tafsir hadis palsu. Yang keempat, sejarah peradaban Nusantara palsu. Yang kelima, sejarah Wali Songo palsu. Yang keenam, sejarah dan silsilah kerajaan Islam palsu. Yang ketujuh, makam-makam keramat palsu. Yang kedelapan, karya-karya kitab palsu atau plagiasi. Yang kesembilan, cerita atau dongeng atau khurafat palsu. Semoga hati dan pikiran kita, masyarakat Nusantara, diberikan pencerahan dan kesadaran sehingga kita terhindar dan terbebas dari berbagai jenis kepalsuan di atas. Terima kasih dan tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.